Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita lihat bulan sudah berada di 29 derajat 12 menit Cancer, dan dalam waktu dekat sudah masuk ke Leo. Dan tepatnya kita kemarin sudah melihat chart menghitung itu bulan baru atau tepat di derajat yang sama antara matahari dan bulan di satu zodiak yang sama, itu menandakan bulan baru, dan itu sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat tanggal 29. Oke, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ini adalah terkait dengan Venus dan Lilith ya. Kalau kita lihat database, jadi kan hari ini tanggal 28 ya, tanggal 28. Kalau saya klik tanggal 27 ya, kita lihat Venus masih di 13 derajat 3 menit dan Lilith ada di 11 derajat 30 menit. Tanggal 27, tanggal 28 itu bulan sudah melewati Lilith. Jadi setiap kali ada satu planet melewati derajatnya yang lain, yang conjunction itu biasanya ada ceritanya sendiri. Begitu juga kalau kita lihat di sini adalah yang semakin dekat. Ini adalah antara North Node, Uranus, dan sebentar lagi dengan Mars. Jadi kalau kita lihat tanggal 31 itu kita lihat di sebelah bawah kiri Taurus itu semakin dekat ya. Kita lihat Mars ada di 16 derajat 54 menit atau dibulatkan jadi 17 derajat. Uranus ada di 18 derajat dan North Node ada di 19 derajat. Itu sangat dekat ya, dan kita lihat juga ini membuat oposisi dengan South Node, dan tentunya ini juga kita bisa melihat ada hubungan juga dengan bulan yang conjunction dengan Merkurius, itu oposisi dengan Saturnus itu pada tanggal 30. Nah, kita kembali sekarang tanggal 28. Bulan yang melampaui Lilith itu adalah perasaan dimana kita yang merasa biasa aja itu bisa berdamai dengan situasi di mana ada pihak yang sedang memperjuangkan kata hatinya, tapi dia melawan semua dan membuat ketidaknyamanan banyak orang. Dan pada hari ini juga kalau kita lihat di chartnya, itu tidak hanya signifikasinya tidak hanya Lilith yang baru saja dilewati Venus, tetapi juga square antara bulan yang oposisi dengan Pluto dan membuat T-square di mana focal pointnya adalah Aries. Jadi pada hari ini dimensi perasaan atau emosi atau spiritual yang negatif ya, artinya yang punya ambisi lebih daripada apa yang kita miliki, atau kita menginginkan sesuatu yang kita tidak bisa miliki, keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk marah, itu relatif dominan pada hari ini. Tetapi kan kita seperti biasa kalau saya bicara tuh, kita tidak perlu merasa terancam dengan situasi seperti itu ketika kita difasilitasi untuk memahami apa itu dark energy. Dan dark energy ini lebih banyak sebenarnya datangnya itu dari kita sendiri. Dalam arti kata, kita belajar sesuatu tentang emosi kita dan kita belajar mengendalikan. Ada beberapa belajar dengan cara mengamati orang lain, ada beberapa orang belajar dengan menerima energi negatif, dan mungkin lebih banyak yang kita pelajari justru kita mengalami sendiri energi darknya tadi dipancarkan keluar dan kita merasa sesak karena itu. Kemudian
kalau kita ingin belajar, ternyata kita merasa bahwa energi tersebut itu membuat kita sangat lelah, lahir batin, membuat kita kecewa, dan membuat kita tidak happy. Dan terutama yang paling berat ini adalah kebutuhan kita yang begitu besar untuk mendapatkan cinta seseorang, di mana kita pikir kita bisa mengendalikan cinta orang dengan kata-kata yang menekan. Kayaknya kalau saya ngomong itu kan mana ada orang begitu. For your information, hampir semua orang begitu, termasuk saya ya. Artinya gini, kok bisa ya dia tidak menyatakan emosi yang positif ke saya, padahal saya sudah memberikan semua ke dia. Jadi ada tuntutan di situ kan, ada kebutuhan. Bukan saya mengatakan itu salah, tetapi yang namanya cinta, it doesn't work that way. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita let go, ketika kita tidak memaksakan dia untuk menunjukkan cinta, itu sebenarnya kita sedang mencintai diri kita sendiri. Dan kalau dia memang benar cinta, maka dia akan kembali kepada kita dengan sukarela. Dan itulah sebabnya kenapa ketika kita mencintai yang maha kuasa ya, itu banyak sekali kata-kata yang membuat kalau kamu tidak melakukan ini, kamu dosa, kamu salah, kamu ini segala macam. Tetapi cinta seperti itu tuh bukan cinta yang diinginkan oleh yang maha besar. Cinta yang paling murni adalah ketika kita dengan sukarela, dengan sepenuh hati menyerahkan cinta kita. Itu udah pelajaran paling tinggi. Tetapi di dalam kita berinteraksi dengan orang, kita juga begitu. Kita tidak pernah bisa memaksakan orang untuk cinta kepada kita, karena kita tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Kita tidak mendapatkan manfaat dari cinta yang kita paksakan, karena apapun itu namanya jadi bukan cinta. Ya, ini something like this ya. Ini seperti mungkin menjadi pembahasan pada hari ini ketika kita menyadari bahwa kalau kita menginginkan cinta, maka kita let go. Dan kalau dia memang cinta kepada kita dan kita deserve, kita pantas mendapatkan cinta terbaik, maka dia akan menyerahkannya dengan sukarela, dan kita nggak harus ancam-ancam setengah mati. Apalagi ancam-ancam itu seumur hidup kita. Kalau di sini penggambarannya adalah ketika kita menjejakkan kaki secara lebih solid ya, lebih percaya diri, maka kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi artinya kita tidak mengandalkan orang lain, kita mengandalkan diri kita. Kita menginginkan cinta, tapi caranya adalah membiarkan dia datang kepada kita dengan cintanya. Something like that. Dan ini kita bicara tentang seseorang ya, karena di gambar kiri itu gambar anak ya, mungkin tentang anak ya. Ambil hanya jika resonate. Saya sih melihatnya seperti itu. Jadi ini energinya lebih energi anak ya, entah adik kecil kita, anak kita, atau orang lain tetapi masih muda. Dan kita berharap mereka menunjukkan cintanya kepada kita, tetapi kita tidak terpengaruh ya, gambar jangkar itu, kita tidak terpengaruh pada apa yang dia ekspresikan kepada kita. Kalau kita memang mencintai dia, ya mencintai dia, dan kita tidak perlu merasa sakit hati, patah hati karena si anak kecil ini. Dan mungkin anak kecil juga itu adalah perlambang ya, mungkin dia adalah orang tua ya, tetapi yang kekanak-kanakan, atau pasangan kita yang kekanak-kanakan. Kita akan mendapatkan cinta mereka kalau kitanya sendiri juga penuh dengan percaya diri. Ini kalau saya lihat 3 kartu ini seperti itu.
Di sini kalau dari kartu yang jumping, fear, iya. Jadi kayaknya somehow memang energi hari ini yang gelap tadi itu datangnya dari sini ya. Artinya ada energi ketakutan. Sebenarnya dasarnya adalah ketakutan, takut kehilangan, takut tidak dipandang baik sama orang lain. Let go, let go. Karena kita sebenarnya dalam kondisi terproteksi. Dan biarkan cahaya menerangi kita di tengah perasaan yang gelap tadi. The time for courage is here. Fear is only useful if it teaches you something. You must examine whether your fears are old or new, useful or unhelpful. Fear blocks flow. Jadi ketakutan itu menghambat kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang sesungguhnya kita inginkan. Jadi kita perlu mengkaji sendiri apakah kita perlu untuk takut atau tidak. Let go. Kalau di sini 3 kartunya, watch your words. What are you saying to yourself? What message are you repeating? Is it something that makes you feel good about yourself and remind you of your strengths and potential? Jadi di sini watch your words ini adalah kata-kata yang kita exercise di kepala kita sendiri. Apakah ini membuat kita semakin merasa tidak berharga atau justru membangun rasa percaya diri kita? There is always enough. Ya, jadi ini abundance. Kita menginginkan sesuatu yang begitu besar. Tetapi ini seperti mengingatkan kita, bukankah yang ada di dirimu udah cukup ya? Why do you have to ask something more? Kalau yang kita inginkan dan kita tanamkan di kepala kita justru membuat kita merasa selalu kekurangan. Time to heal, repair, renew, replenish yourself, your vulnerable heart. Jadi kayak kita perlu membangun narasi di kepala kita sendiri untuk tidak jatuh pada energi yang penuh dengan kegelapan. Tadi saya udah bicara dari depan dan itu kelihatan sekali. Jadi saya juga lupa tadi apa yang sudah muncul di sini. Ya walaupun saya mengambilnya lebih awal dan itu jumping, tetapi cerita saya tentang energi gelap itu memang datangnya dari chart astrologi. Ambil hanya jika resonate tentunya. Dan kalau kita tidak mengalami energi gelap itu, alangkah beruntungnya kita, ya. Dan karena kita sudah paham, kita mampu mengendalikan emosi kita. Oke. Jadi ini adalah situasi penuh cinta, ya. Kita mencurahkan sepenuh hati cinta kita. Tapi ini kan tantangannya tidak seimbang, ya. Kita juga udah bicara 2 hari lalu tentang posisi yang tidak seimbang. Salah satu memberi lebih banyak daripada pihak yang satunya. Ini sarannya adalah Knight of Cups. Knight of Cups itu kita menawarkan cinta, tetapi dia bukan energi king atau queen. Artinya dia udah mengupayakan lebih dari hanya kata-kata, tetapi juga intensi kita. Tetapi kita nggak memberikannya secara royal, generous, enggak. Kita pelan-pelan. Jadi kalau penggambarannya Knight ya, kalau Knight of Cups itu kan kudanya dia kakinya udah keangkat tetapi dia baru akan berjalan. Beda dengan Knight of Sword yang kudanya berlari kencang. Jadi kita tidak terburu-buru untuk menunjukkan, mengekspresikan cinta kita dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan jawaban atas cintanya. Kenapa? Karena di sini kita lihat outcome-nya adalah the devil terbalik. Iya, broken agreement. Jadi kalau menurut saya ini memang kayaknya sih hari dimana kita diselimuti, tidak harus datang dari kita, keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin kita miliki.
Kita memaksakan seseorang untuk mencintai kita. Kitanya bisa diganti subjeknya. Kita merasa direndahkan karena orang tidak memberi cinta yang sama besar sebagaimana kita memberikan kepada kita. Dan kita merasa lebih rendah daripada dia, atau kita merasa tertipu, kita merasa dikhianati. Dan kemudian muncul semua narasi tentang kok bisa-bisanya dia mengkhianati saya sudah memberikan semua kepada dia, saya sakit hati, saya patah hati. Itu narasi yang kita kembangkan di kepala kita dan kita percaya pada hal tersebut. No, let go. Kalau dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat kita, kita tidak pantas menerima level cinta seperti itu. For your information. Apa yang kita cari dari dia? Kalau dia tidak rela memberikannya kepada kita, apakah kita pantas menerima cinta yang setengah hati? Apakah kita begitu hausnya? Dan saya tidak sedang memprovokasi ya. Saya hanya mengajak teman-teman untuk melihat situasinya lebih jelas lagi. You cannot get lost. You may wander a bit here and there, but you will always find your way back to the path that leads you home. Jadi barangkali situasi di mana kita menginginkan sesuatu dan kita menangis, menjerit-jerit gitu ya, karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu bukan di home-nya kita sedang melenceng sedikit dari perjalanan menuju home kita. Home itu apa? Home itu adalah situasi yang peaceful, penuh kedamaian, mampu menerima kita apa adanya, being happy, karena itu adalah tujuan hidup kita, to be happy, untuk mendapatkan cinta yang sebesar-besarnya. Kita memiliki cinta yang besar untuk diri kita sendiri, dan kita tidak dalam kondisi kelaparan, kehausan, tanda petik, untuk dicintai, karena kita mampu mencintai diri kita sendiri. Dan yang lebih penting lagi, pencipta kita itu mencintai kita semaksimal mungkin. Kita mungkin tidak mendengarkan apa yang dia katakan kepada kita, tetapi somehow semesta itu seperti ingin mengembalikan kita pada cinta yang lebih murni. Mungkin seperti itu. Oke, ambil hanya jika resonate. Wanita Indah dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.